Saudara-saudara, kita akan buktikan Santo Petrus adalah paus pertama. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Mungkin menjadi ayat yang paling diperdebatkan tentang dasar gereja oleh para pemikir Protestan. Sebagian orang berpendapat bahwa Yesus tidak benar-benar bermaksud bahwa gereja akan didirikan oleh di atas Petrus. Beberapa pemikir mengaitkan ayat itu dengan perbedaan kecil antara Petros yang merupakan istilah bahasa Yunani untuk Petrus dan Petra adalah istilah untuk batu. Namun jelas sekali bahwa seorang tidak akan merujuk kepada seorang pria dalam bentuk feminin karena kata Petra, sebuah kata benda feminim yang sudah dimodifikasi untuk memiliki suatu akhir yang maskulin. Kita tahu bahwa Yesus berbicara dalam bahasa Aram dan Yohanes memberitahu kita bahwa Tuhan menyebut Petrus dalam kehidupan sehari-hari dengan nama Kepa atau Kepas. Tergantung pada terjemahan. Istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Petros. Jadi, inilah yang sebenarnya Kristus gunakan ketika menyebut Petrus sebagai batu. Kepa. Jika ini diperhitungkan, maka berarti Kristus sebenarnya bermaksud bahwa Petrus akan dibangunkan gereja oleh atas dirinya. Dialah paus pertama gereja, pangeran para rasul yang pertama, dan wakil Kristus yang pertama. Dan para bapak gereja setuju. Pertama, Tertianus dari Syria. Simon Kepas menjawab dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan daging dan darah yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkaulah Kepas, dan di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku, dan pintu-pintu neraka tidak akan menang melawannya. Berikut Tertullianus. Apakah ada sesuatu yang dirahasiakan dari pengetahuan Petrus yang disebut batu karang tempat gereja akan didirikan? Dengan kekuatan melepaskan dan mengikat di surga dan di bumi. Tuhan berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Manusia macam apa Anda merendahkan dan mengubah? Apa maksud jelas dari Tuhan ketika dia menyerahkan ini secara pribadi kepada Petrus? Kepadamu aku akan mendirikan gerejaku, dan aku akan memberikanmu kuncinya. Berikut surat Clemens kepada Yakobus. Maka diketahuilah kepada Anda, Tuanku, bahwa Simon yang demi iman yang benar dan pondasi yang pasti dari doktrinnya telah ditetapkan tersendiri untuk menjadi pondasi gereja, dan untuk tujuan ini dilakukan oleh dia sendiri dengan mulutnya yang terpercaya bernama Petrus. Homili Clementine. Simon Petrus berkata kepada Simon Manius di Roma, karena kamu sekarang berdiri dalam pertentangan langsung dengan aku yang adalah batu yang kokoh, pondasi gereja. Origenes. Lihatlah, Petrus pondasi besar gereja yang paling kokoh dari berbagai kebatuan yang kepadanya Kristus telah mendirikan gereja. Dan apa yang telah Tuhan katakan kepadanya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Santo Siprianus dari Kartago. Tuhan berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, katanya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Pada dia
dia mendirikan gereja, dan kepadanya dia memberikan perintah untuk membalakan domba-domba. Dan meskipun dia memberikan kuasa yang sama kepada semua rasul-rasulnya, namun dia mendirikan satu kursi, dan dia mendirikan otoritasnya sendiri sebagai sumber dan alasan intrinsik untuk kesatuan. Memangnya yang lainnya rasul sama seperti juga Petrus, namun suatu keutamaan diberikan kepada Petrus yang mana membuat jelas bahwa ada satu gereja dan satu kursi. Jika seorang tidak berpegang teguh kepada persatuan dan Petrus, dapatkah orang itu membayangkan bahwa dia masih memegang iman? Jika orang itu meninggalkan kursi Petrus yang di atasnya gereja telah didirikan, dapatkah orang itu masih yakin kalau dia berada dalam gereja? Hanya ada satu Allah dan satu Kristus dan satu gereja dan satu kursi yang didirikan pada Petrus oleh firman Tuhan. Tidak mungkin untuk mendirikan altar lain atau tempat lain untuk adanya imamat lain selain dari altar yang satu dan imamat yang satu itu. Siapapun yang berkumpul di tempat lain, mereka berserakan. Dalam suatu nas, Yohanes 6:6-9 berbicara tentang Petrus. Kepada siapa gereja dirikan, mengajar dalam nama gereja, dan menunjukkan bahwa jika seorang yang keras kepala dan sangat angkuh menarik diri karena tidak mau taat, namun tidak berarti bahwa gereja menarik diri dari Kristus. Orang-orang yang bergabung dengan iman dan kawanan yang bergantung pada gembalanya adalah gereja. Anda harus tahu, maka jika uskup ada dalam gereja dan gereja dalam diri uskup, dan jika seorang tidak bersama dengan uskup, maka dia tidak berada dalam gereja. Mereka dengan sia-sia sedang menyanjung diri mereka sendiri yang sedang merayap, tidak memiliki kedamaian bersama dengan para imam Allah, dan mereka percaya bahwa mereka secara diam-diam tidak terlihat dalam persekutuan dengan individu tertentu. Bagi gereja yang satu dan Katolik yang tidak terpecah ataupun terbagi, namun disatukan dan bersatu dalam semen para imam. Oke, berikut Santo Firmilian. Tapi apa kesalahannya? Mereka yang tidak tinggal dalam pondasi gereja yang satu yang diri di atas batu karang oleh Yesus bisa dipelajari dalam hal ini, di mana Yesus berkata kepada Petrus sendiri, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 16:19. Paus Stefanus I bangga akan tempat episkopatnya dan berpendapat bahwa dia memegang suksesi Petrus yang di atasnya pondasi gereja diletakkan. Paus Stefanus mengumumkan bahwa dia memegang suksesi tahta Petrus. Santo Efrem dari Syria, Yesus berkata, Simon, pengikutku, aku telah menjadikan kamu pondasi dari gereja yang kudus. Saya berani memanggilmu Petrus karena kamu akan menyokong semua bangunannya. Engkau adalah inspektur bagi mereka yang akan mendirikan gereja bagiku di muka bumi ini. Jika mereka ingin membangun apa yang salah, engkau ada sang pondasi akan hukum mereka. Engkau ada kepala air mancur yang dari mana ajaranku akan mengalir. Engkau adalah ketua dari para murid. Santo Optatus, kamu tidak dapat menyangkal bahwa kamu sadar bahwa di kota Roma kursi episkopat telah diberikan pertama kali kepada Petrus. Kursi tempat Petrus duduk, orang yang saya yang adalah kepala, yang mengapa dia disebut Kepas dari semua rasul. Satu kursi di mana kesatuan dipertahankan oleh semua.
Santo Ambrosius dari Milan. Kristus menjawab, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Mungkinkah dia yang kemudian memperkuat iman orang itu yang kepadanya bertindak atas otoritas sendiri? Dia memberikannya kerajaan yang dia sebut dengan batu karang. Dan demikian menyatakan dia Petrus sebagai pondasi gereja. Inilah yang dikatakannya kepada Petrus, engkau ada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Di mana ada Petrus, di sana ada gereja. Dan di mana ada gereja, tidak ada kematian di sana, namun ada kehidupan kekal. Santo Paus Damasus I. Demikianlah telah diputuskan bahwa hal itu harus diumumkan bahwa gereja Roma yang kudus belum ditempatkan di tempat terdepan oleh keputusan konsili dari gereja-gereja lainnya, namun telah menerima keutamaan oleh suatu penginjilan Tuhan dan penyelamat kita yang berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya, dan aku akan memberikanmu kunci kerajaan surga. Karena itu tahta pertama adalah Petrus, rasul yang ada dalam gereja Roma, yang tidak bernoda ataupun bercela ataupun sesuatu yang seperti itu. Santo Hieronymus. Namun kamu, Johannes, akan berkata di atas Petrus bahwa gereja didirikan. Salah satu dari 12 dipilih untuk menjadi kepala mereka untuk menghilangkan kesempatan untuk terjadi perpecahan. Saya tidak mengikuti seorang pemimpin, namun mengikut Kristus dan bergabung dalam persekutuan tidak dengan yang lain selain dengan yang mulia Paus nomor 1, yaitu dengan kursi Petrus. Saya tahu bahwa inilah batu karang di mana gereja telah didirikan. Siapapun yang memakan anak domba di luar rumah ini adalah profan. Seorang yang tidak berada dalam Bahtera Nuh akan binasa ketika banjir melanda. Santo Agustinus. Jika perlu mempertimbangkan urutan yang tepat dari suksesi episkopal, seberapa pasti benar dan aman jika kita mengurutkan mereka dari Petrus sendiri sampai kepada seorang yang mewakili seluruh dunia, seluruh gereja. Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus digantikan oleh Linus digantikan oleh Clemens. Dalam instruksi ini, seseorang uskup Donatisme tidak dapat ditemukan. Konsili Efesus. Filipus, seorang presbiter dan wakil dari tata apostolik, berkata, tidak ragu lagi, dan faktanya telah diketahui sepanjang zaman bahwa Petrus yang kudus dan paling diberkati adalah pangeran dan kepala para rasul, pilar iman dan pondasi dari gereja Katolik, menerima kunci-kunci kerajaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan penebus umat manusia, dan kepadanya diberikan kuasa untuk melepaskan dan mengikat dosa yang hadir bahkan sampai hari ini dan selamanya hidup dan mulai di dalam diri para penerusnya. Santo Senal Secundus dari Irlandia berpegang teguh dan takut akan Allah dan iman yang tak tergoyahkan di atas, sebagaimana di atas Petrus gereja Irlandia didirikan dan kepadanya diberikan kerasulannya oleh Allah. Melawan dia pintu alam maut tidak akan menguasainya. Santo Paus Leo I. Tuhan Kristus telah menempatkan tanggung jawab utama pada Petrus yang terberkati kepada semua rasul. Dia berharap kepadanya yang telah menerima dalam persekutuan, dalam persatuan yang tak terpisahkan, untuk diberi nama sebagaimana dirinya ketika dia berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Bahwa pendirian bait kekal akan diletakkan di atas batu karang Petrus yang kokoh, menguatkan gerejanya sehingga begitu pasti bahwa tidak ada gejolak dari manusia ataupun pintu alam maut yang melawannya. Konsili Kalsedon. Oleh sebab itu, Leo yang paling kudus dan terberkati, uskup Anggur Roma yang besar dan tua,
melalui kita dan melalui sinode yang paling kudus saat ini, bersama dengan yang sangat terberkati dan sangat mulia Rasul Petrus yang adalah batu karang dan pondasi gereja Katolik dan pondasi iman yang lurus, telah mencopot dia dari episkopalnya. Oke, sekian dan terima kasih.